Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Ya, makin seru aja nih. Kita nantikan siapa yang bakal menjadi pendamping Pak Anies Baswedan. Dari Demokrat kemarin sempat ngotot, sempat ngancam juga bahwasanya ketika Pak Anies tidak mengumumkan cawapresnya di bulan ini, maka mereka akan mengevaluasi dukungan mereka itu, mengevaluasi Pak Anies itu. Jadi saya pikir gertakan-gertakan semacam itu menambah nuansa perpolitikan menuju Pilpres 2024. Kemudian dari Nasdem juga bilang bahwasanya ya semua keputusan itu berasal dari Pak Anies. Janganlah ditekan. Pak Nasdem itu seolah-olah bilang bahwa Pak Anies itu tidak boleh ditekan karena semua keputusan telah kita sepakati di dalam akad piagam itu kan, ada piagam kesepakatan itu bahwasanya cawapres itu berasal dari Pak Anies Baswedan. Jadi tidak boleh ada yang mengancam, tidak boleh ada yang mengintervensi Pak Anies Baswedan mengenai pencarian atau penentuan cawapresnya itu. Nah, ini yang menarik kawan-kawan. Karena dengan desakan deklarasi cawapres, sedangkan pendukung Pak Anies itu meminta agar cawapres Pak Anies diumumkan pada tahun baru Hijriah. Itu. Ini bagus juga nih. Ketika kemudian Pak Anies mengumumkan cawapresnya di tahun baru Hijriah, itu semakin bagus, juga semakin cepat, dan orang-orang semakin tahu bahwasanya oh ya, inilah calon presiden dan wakil presiden yang bagus untuk kita pilih ke depannya. Itu kan orang-orang sudah bisa cermati peluang-peluangnya, orang-orang bisa cermati chemistry-nya seperti apa, dan kita juga bisa lihat bagaimana kemudian peluang Pak Anies ketika sudah punya cawapres itu. Nah, akankah kemudian Pak Anies mengikuti saran dari para pendukungnya atau seperti apa? Coba kita telaah lebih jauh lagi, kawan-kawan. Koalisi Perubahan didesak segera mengumumkan cawapres Pak Anies Baswedan. Bahkan desakan itu muncul salah satunya dari partai politik koalisi, yakni Partai Demokrat itu. Merespon hal itu, salah satu pendukung Pak Anies, Pak Musni Umar, itu menyampaikan usulan waktu bagi pengumuman cawapres Pak Anies. Menurut Profesor Sosiologi itu, tahun baru Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2023 mendatang, itu bisa jadi waktu yang tepat untuk pengumuman cawapres atau pengumuman cawapres Pak Anies Baswedan. Sebaliknya, dipertimbangkan pelaksanaan deklarasi calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dilakukan pada tahun baru Hijriah 1 Muharram 1445 Hijriah. Ungkapnya dalam unggahan Twitter yang dikutip tadi, kawan-kawan. Nah, dia pun menyampaikan sejumlah alasan. Pertama, menurutnya, pemilihan tanggal itu dilakukan untuk mengambil keberkahan, hikmah, spirit, dan pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Makkah ke Yastrib atau Madinah untuk mewujudkan perubahan, perbaikan, keadilan, perkembangan, dan kemajuan seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk mengambil momentum tahun baru Hijriah guna memperkuat kebersamaan dan kerjasama, persatuan dan kesatuan disertai semangat membangun bangsa dan negara, sehingga lebih baik, lebih sejahtera, lebih adil dan beradab. Selanjutnya, yang ketiga, demi melakukan evaluasi, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan, serta untuk berlomba dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, untuk mengokohkan tekad dan semangat, guna mewujudkan perubahan positif dari kondisi yang tidak baik. Kemudian yang kelima, untuk memperjuangkan peningkatan kualitas dalam berbagai aspek di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Seperti itu penjelasan dari Pak Musni itu. Nah, terakhir,
Dorongannya untuk memupuk spirit berubah dalam berbagai aspek kehidupan, serta sebagai pendorong untuk terus berjuang mewujudkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, kebenaran, toleransi, dan persatuan, guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keren juga Pak Musni Umar ini sarannya, tadi juga sempat saya baca berulang-ulang, ya bagus juga. Ketika kemudian Pak Anies mendeklarasikan cawapresnya di hari tahun baru Hijriah itu. Kalau tidak salah 19 Juli 2023, jadi masih ada bulan depan itu. Jadi masalah kemelut untuk penentuan cawapresnya Pak Anies itu masih berjalan sekitaran sebulan lebih itu, sebulan ke depan itu. Dan ya meskipun dari Nasdem, PKS itu selalu bilang bahwasanya calonnya Pak Anies, namanya itu sudah ada di kantongnya Pak Anies, tinggal nunggu waktu yang tepat. Apakah kemudian penetapan cawapresnya Pak Anies dilakukan pada tahun baru Hijriah, itu juga bagus sekali. Misalnya, Pak Anies nunjuk Khofifah untuk menjadi tandemnya, untuk menjadi cawapresnya di tahun baru Hijriah, itu klop sekali itu. Kenapa? Karena Ibu Khofifah dari kalangan Nahdlatul Ulama. Kemudian, apalagi kalau sudah direstui dari PKS. Bagaimana kemudian kita lihat PKS dengan Nahdlatul Ulama, itu kan lebih keren lagi kalau disatukan penghubungnya Pak Anies kan, gitu kan. Jadi saya pikir nuansa keislaman dalam penentuan atau dalam pendeklarasian cawapresnya Pak Anies itu bakalan lebih kental lagi. Jadi seolah-olah memperlihatkan ke publik, atau memang memperlihatkan ke publik bahwasanya background untuk pemilih Pak Anies itu dikhususkan oleh para pemilih kaum muslimin itu. Saya pikir dengan seperti itu maka untuk menuju Pilpres 2024 peluangnya Pak Anies akan lebih bagus lagi itu. Bukan persoalan politik identitas itu. Politik identitas saya pikir itu hanyalah serangan-serangan dari kubu lawan yang saya pikir pengkajiannya sangat minim sekali itu. Karena masalah politik identitas ya semua orang berpolitik identitas, semua orang punya identitas kan, saya pikir seperti itu. Tetapi dengan melihat bahwasannya Pak Anies ini lebih dekat dengan kaum muslimin, lebih dekat dengan Islam, saya pikir ini juga menjadi sesuatu yang bagus, yang lebih indah untuk kemudian memenangkan Pak Anies di 2024 nanti. Tetapi masalah politik identitas yang selalu melekat dalam diri Pak Anies sebenarnya bisa terbantahkan itu. Kenapa? Karena ketika kemudian Pak Anies dicap sebagai bapak politik identitas, maka seolah-olah Pak Anies hanya memperhatikan satu golongan saja. Tetapi semenjak menjadi gubernur DKI, Pak Anies itu memperhatikan semua kalangan. Bahkan pernah Pak Anies memberikan izin kepada pendirian salah satu gereja yang izinnya sudah ditunggu selama puluhan tahun. Itu baru ada izinnya di eranya Pak Anies itu. Bahkan Pak Anies sendiri yang datang meresmikan gereja tersebut. Jadi sebenarnya Pak Anies itu tidak berpolitik identitas, tetapi karena lawan-lawannya ini memang untuk menjatuhkan Pak Anies, saya pikir semuanya bisa semua cara dilakukan untuk menjatuhkan Pak Anies itu. Saya pikir ini kembali lagi bahwasanya tepat pada tahun baru Hijriah untuk pendeklarasian cawapres Pak Anies itu keren juga itu lebih bagus lagi itu. Dan siapapun cawapresnya Pak Anies mungkin bakalan bisa mendongkrak suara atau elektabilitasnya Pak Anies di kemudian hari. Nah, kira-kira menurut kawan-kawan gimana jika pendeklarasian cawapres Pak Anies dilakukan pada tahun baru Hijriah? Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal itu? Dan kira-kira dari kawan-kawan siapa yang layak untuk mendampingi Pak Anies menuju Pilpres 2024? Pak Ahy kah? Pak Aher kah? Ibu Khofifah kah? Atau Pak Andika? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar.
Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.